Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Saya masih di Papua, di toko Acongmat yang cabang kedua. Jadi ini hasil pekerjaan dari tim saya juga. Selama 3 bulan di sini dan mengerjakan 3 toko. Teman-teman yang ada di Jayapura, di Papua, khususnya di daerah Koya Barat, bisa mampir ke toko Acongmat. Cabang kedua milik Bapak Supriyadi Laling. Tidak lupa, saya akan menyapa Sobat Sanjaya Retail yang selalu setia mendukung channel kami, yang selalu mensupport channel kami, sehingga Sanjaya Retail bisa berkembang sampai seperti ini, sampai ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Manado, dan lain sebagainya. Tentunya kalau bukan support dari teman-teman, tidak mungkin Sanjaya Retail bisa sebesar ini. Dan saya tidak bisa membahas apa-apa, kecuali mendoakan teman-teman semua yang selalu mensupport kami. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan, kelancaran. Yang pengen punya usaha minimarket semoga dimudahkan. Yang sudah punya usaha minimarket semoga diberikan kelancaran, kesuksesan. Tokonya rame, tokonya bermanfaat, tokonya berkah gitu. Baik teman-teman, jadi sekarang ini saya sedang berada di toko Acongmat yang cabang kedua. Jadi tim saya kurang lebih 3 bulan di sini mengerjakan 3 toko, dan ini yang cabang kedua. Waktu kemarin ini buka, kami atau saya tidak sempat datang karena ada kepentingan, sehingga barulah saya sampai di Acongmat ini ketemu owner waktu kita peresmian di cabang yang ketiga. Jadi total owner kami, Pak Supriyadi Laling, itu punya 3 toko minimarket dalam waktu 3 bulan. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang menarik. Ini sesuatu yang fantastis. Kenapa saya bilang seperti itu? Dengan rasa semangatnya, beliau ingin coba mengembangkan bisnis minimarket yang menurut beliau pasarnya masih luar biasa. Sehingga alhamdulillah 3 toko ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan mudah ya. Nah, ada beberapa poin yang mungkin akan saya garis bawahi buat teman-teman. Seperti ini teman-teman. Teman-teman mau usaha minimarket atau mau usaha apapun, boleh. Mau tambah cabang, mau tambah usaha lagi, tambah outlet, tambah macam-macam. Teman-teman, cuman yang perlu digarisbawahi, sebelum teman-teman tambah outlet, tambah cabang, atau tambah toko, siapkan dulu pondasinya. Kokohkan dulu pondasinya. Jangan karena semangatnya teman-teman yang tinggi, sehingga tidak memperhatikan hal-hal yang harus disiapkan. Kenapa? Karena ini bisa bahaya. Kalau fondasi toko teman-teman belum siap atau sistem kerja belum siap. Nah, sistem kerja seperti apa yang harus disiapkan sebelum kita buka banyak cabang, banyak toko, banyak outlet? Yang pertama yang harus disiapkan adalah sistem kerjanya dulu. Strukturnya dulu jelas. Struktur kerjanya, struktur organisasinya. Terus kemudian OP karyawannya jelas. Terus kemudian ini kita bicara sistem ya, bicara sistem. Terus kemudian job desk-nya karyawan. Karyawan di toko itu job desk-nya ngapain aja? Terus SOP-nya apa aja di situ? Yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa? Strukturnya ini di toko itu apa aja? Kepala toko, asisten misalkan, terus pramu kasir misalkan, itu juga jelas. Karena nanti akan mengarah ke job desk masing-masing karyawan. Kepala toko nanti tugasnya apa, asisten kepala toko nanti tugasnya apa, pramu tugasnya apa, kasir tugasnya apa. Nah, sehingga ketika struktur SOP dan job desk itu sudah jelas, sudah kuat, baru kemudian kita sampaikan ke karyawan, kita detailkan ke karyawan. Dan sistem ini juga nggak mudah. Jangan sampai kita buat sistem bagus-bagus, sudah kita buatkan bagus, namun di lapangan ternyata nggak jalan. Makanya di sini ada perlunya kontrol. Siapa yang harus kontrol? Owner. Kontrol kerjaan mereka. Sudah benar belum? Job desk-nya sudah jalan nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sistem yang sudah bisa jalan atau yang belum bisa jalan, itu yang pertama. Sistem yang sudah jalan, tentunya ada owner atau tidak ada owner, mereka jalan. Karyawan jalan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dan yang dijalankan pun benar. Hati-hati, kadang mereka kelihatannya sibuk, tapi kadang nggak menghasilkan apa-apa. Seperti sibuk sekali, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Karena job desk-nya nggak jalan, sistemnya nggak jalan, mereka nggak paham. Jadi jangan salahkan karyawan juga. Kalau misalkan di toko itu kita mendapati karyawan yang memang kayak sering nganggur, sering dudukan, sering main HP, dan lain sebagainya. Jangan salahkan mereka. Bisa jadi ini kesalahan kita yang belum bisa mendetailkan sistem kerjanya atau job desk-nya. Ini kesalahan kita yang
bisa jadi kita belum pernah memberikan contoh. Sudah memberikan contoh, mungkin kita kurang kontrol di situ. Sudah kontrol, mungkin kurang detail di situ. Nah, maka dari itu, peran owner ini sangat penting sekali untuk mengembangkan SDM. Karena nanti arahnya ke sistem. Karena mereka yang akan mengerjakan pekerjaan di toko. Mereka yang akan menjaga toko Bapak Ibu. Siapa lagi kalau bukan karyawan? Maka paling tidak mau nggak mau kita harus benar-benar kasih bekal yang matang buat karyawan. Kasih contoh, kasih bekal evaluasi. Kasih bekal, kasih contoh, kontrol, evaluasi. Untuk menuju ke arah sistem itu. Nggak apa, awal-awal kita cek per hari, setiap hari. Nanti setelah anak-anak ini sudah mulai terbiasa, sudah muncul rasa tanggung jawabnya, kepeduliannya, pemahaman terkait job desk-nya, yang awalnya setiap hari nanti dikurangi jadi 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau 1 minggu sekali. Dengan catatan memang karyawan sudah muncul di sini rasa tanggung jawabnya, rasa kepeduliannya. Nah, maka itu harus adanya pendekatan antara owner dengan karyawan. Gak apa-apa, kadang-kadang nanti diajak, ayo makan bareng, ayo ngopi, kita ngobrol, pendekatan. Cari tahu karakternya seperti apa. Karena setiap manusia, setiap karyawan itu punya karakter masing-masing. Kita nggak bisa mengimplementasikan cara kita ke semua orang. Kadang mereka senang dipimpin dengan kepemimpinan yang care, ya. Ada juga yang memang kita harus tegas, dan juga yang memang kita nggak banyak ngomong, macam-macam. Ada juga yang didekati dengan ayo ngopi bareng, ayo makan bareng. Sehingga akhirnya tujuan kita tak lain dan bukan hanya untuk memberikan semangat buat karyawan supaya lebih peduli lagi dengan usaha kita. Maka proses itu yang harus kita konsistenkan dulu sebelum teman-teman tambah cabang. Ini bahaya karena sistem belum siap. Tapi kalau memang menurut teman-teman sistemnya sudah siap, laporannya sudah jelas, anak-anak sudah bisa kerja tanpa adanya Bapak Ibu, terus kemudian karyawan sudah tidak berharap sama sekali dengan Bapak Ibu, silakan tambah cabang. Tapi ini nggak jadi masalah. Yang penting saran saya kalau mau tambah cabang, mau buka banyak sebanyak mungkin, kuatkan dulu pondasinya. Lewat apa? Sistem kerja. Poinnya apa saja tadi? Struktur, organisasi, SOP karyawan, job desk karyawan. Nah, setelah itu sistem sudah kuat, ini juga perlu ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Kepercayaan. Teman-teman Bapak Ibu sudah membuat sistem yang begitu indah, yang begitu bagus, yang begitu menarik. Tapi kalau di dalam hati Bapak Ibu nggak punya rasa kepercayaan terhadap karyawan, ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena rasa percaya kita terhadap karyawan itu masih kurang. Jadi seakan-akan kayak tidak puas dengan hasil pekerjaan dari karyawan. Baik itu nanti displaynya, nyapunya, ngepelnya. Kadang kalau ada juga yang memang kadang owner merasa nggak puas dengan pekerjaan karyawan. Tapi ya nggak apa-apa, itu proses dan kita harus sabar dulu di awal, kita ajarin dulu. Tujuan kita kan memberikan ilmu pengetahuan buat mereka. Seakan-akan karyawan itu nanti yang bisa menggantikan posisi owner supaya ketika owner nggak ada di situ pun mereka sudah bisa kerja sendiri, sudah jalan sendiri. Maka dari itu diperlukannya rasa kepercayaan terhadap karyawan. Biarkan mereka mandiri, biarkan kasih kesempatan untuk memutuskan sesuatu. Jadi jangan seakan-akan keputusan harus di saya. Wah, repot nanti. Kasih kepercayaan, silahkan putuskan. Baiknya seperti apa? Kalau kita batasi, putusan harus di tempat saya, tetap pasti akan diganggu. Ya, bagus juga, keputusan di owner bagus juga. Tapi itu ada prosesnya. Di awal-awal mungkin nggak apa-apa, buat kita ngajari. Jangan terus langsung dikasihkan ke karyawan yang baru, tapi kita ajari dulu. Keputusannya seperti ini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah mulai kelihatan matang ya, kedewasaannya, kebijaksanaannya, ketegasannya, baru udah pelan-pelan dilepas. Kasih kepercayaan buat karyawan supaya kita juga bisa lebih fokus di luar. Ini sudah benar-benar dikelola. Nah, tinggal kita cek nih laporannya. Laporan dari hasil tokonya, penjualannya berapa, terus pengeluarannya berapa. Jadi kalau saya mau cerita teman-teman, toko saya 3 toko itu semuanya sudah dikelola sama karyawan. Uangnya sudah dibawa karyawan, hasil penjualannya semua karyawan mereka beli barang sendiri dari supplier tanpa sentuhan sedikit pun dari saya. Tapi saya punya supervisor di situ. Supervisor itu tugasnya yang ngontrol, menggantikan posisi saya. Itu pun juga sama, prosesnya juga sama. Saya harus kasih pemahaman ke mereka, saya harus berikan ilmu pengetahuan yang banyak. Apakah hasilnya sempurna? Pasti ada celahnya, pasti ada lemahnya. Tapi tinggal bagaimana cara kita mengontrol dan memberikan evaluasi terhadap tim. Makanya perlunya pendekatan itu. Supaya apa tujuannya?
supaya lebih baik lagi. Lalunya didekati, kontrol, evaluasi, kurang lebih seperti itu. Buat Bapak Ibu yang mau buka cabang, siapkan dulu fondasinya, siapkan dulu sistem kerjanya. Kalau sudah siap, laporan sudah jelas, keuangan sudah jelas, administrasi sudah jelas, job desk-nya, SOP-nya, strukturnya, silahkan kalau mau tambah cabang, buka cabang sebanyak mungkin. Mungkin itu pesan saya, supaya Bapak Ibu yang punya rasa semangat ingin membuat minimarket tidak terburu-buru dulu. Oke, silahkan, itu Bapak punya modal banyak, Ibu punya modal banyak, investor banyak, tapi hati-hati, ini nanti kalau tidak disiapkan dari sekarang bukan akan menambah cuan, malah justru nanti akan menambah masalah. Jadi tolong siapkan dari sekarang sistem kerjanya. Ayo owner ikut bantu, kasih ilmu sebanyak-banyaknya, kembangkan SDM-nya, ciptakan rasa kepeduliannya, rasa tanggung jawabnya ke karyawan, supaya mereka bisa meneruskan jejak owner, dan owner bisa cari usaha lain, kembangkan usaha lain, tambah cabang boleh, usaha lain boleh. Gitu ya teman-teman, terkait sistem kerja atau kesiapan untuk fondasi usaha. Kita kembali ke toko. Lokasi toko ini di daerah Koya Barat di Jayapura. Teman-teman yang dekat boleh mampir ke sini, cek. Ini hasil pekerjaan dari tim kita kurang lebih selama 3 bulan mengerjakan 3 toko. Kalau kita lihat jalannya, ini jalan menghubungkan antar kota, dan di sini tempat perekonomiannya, banyak warung-warung yang jualan di depan, ramai juga. Belum ada minimarket nasional, ada tapi jauh jaraknya. Potensinya juga masih bagus, tokonya juga saya lihat rame. Halaman parkir dapat, luasnya sekitar 12 meter, mukanya dapat kurang lebih sekitar 12 meter juga. Terus, nah ini ketinggiannya yang memang agak tinggi ya, agak tinggi. Sorry, kembali ke lokasi. Lokasinya bagus, banyak pemukiman juga, padat penduduk. Terus kemudian jalanan juga ramai. Terus itu lokasinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut saya masih ada potensi yang bagus. Pasarnya masih basah sekali. Kita bicara konsep bangunan, lokasi parkirnya bagus, luasnya bagus, mukanya toko dapat bagus, terasnya juga dapat bagus. Hanya lampunya saja, ini plafonnya terlalu tinggi sehingga akhirnya pencahayaan kurang maksimal, AC-nya juga kurang maksimal, kurang dingin karena plafonnya terlalu tinggi. Jadi AC harus mencakup seluruh ruangan ini. Sepertinya kerjanya berat. Jadi paling tidak ketinggiannya 3 meter maksimal gitu. Instalasi juga bagus semua, listrik juga sudah bagus semua. Konsep tokonya ini adalah traffic semi pemukiman ya. Banyak pemukiman juga, banyak trafficnya juga. Luas toko 10 x 11 meter, barang dagangannya kurang lebih sekitar 100 jutaan, perlengkapan minimarketnya kurang lebih sekitar 200 jutaan. Jadi dengan 500 juta, Bapak Ibu teman-teman sudah bisa membuat minimarket dengan ukuran 10 x 11 meter. Saya pikir itu ya, supaya tidak terlalu lama dan panjang lebar saya menjelaskan. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat minimarket, silahkan konsultasikan dulu supaya tidak salah langkah. Konsultasi itu gratis, yang bayar itu hanya perjalanannya saja. Jika teman-teman minta disurvey, kami harus datang ke lokasi teman-teman. Kami hanya minta uang transportasi untuk bensin, tol, dan makan serta penginapan. Itu ada hitungannya. Kita ngitungnya bukan bensinnya berapa, tolnya berapa, terus hotelnya berapa, tidak. Namun kita sudah akumulasikan dan kita perhitungkan per kilometernya itu jatuhnya berapa, itu sudah ada hitungannya. Dan insya Allah sudah cukup buat survei, bensin, tol, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan yang dekat nggak harus nginep, kita nggak ada perhitungannya, pasti udah beda. Seperti itu ya teman-teman, saya pikir cukup ya. Yuk, sekali lagi apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf sekali jika apa yang tadi saya sampaikan banyak salahnya. Saya manusia biasa, tentunya tak luput dari salah. Maafkan saya Ridho pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.